kali untuk saudara saya yang lagi kesusahan. Sebut tuh namanya. Jadi bahasanya hadiah buat sepulan saudara saya yang lagi kesusahan. Dia nggak tahu bagaimana cara keluar untuk dari persoalannya. Kita hadiahkan, mau Fatihah ge, mau zikiran, tapi hadiah buat dia. Tapi kalau Bukan orang yang mati ya, bukan orang mati. Bukan orang mati. Dia hadiahkan untuk misalkan sebut saudara saya si Fulan yang lagi kesusahan, mudah-mudahan menjadi wasilah kemudahanmu. Kayak misalkan anak buat tadi ujian lulus dan sebagainya. Itu boleh kita yang zikir, tapi hadiahnya buat dia. Tapi kita juga sebetulnya dapat pahala juga gitu. Doain. nggak mengurangi ya. Enggak mengurangi tetap gitu. Nanya apa Bu? Kalau mama misalnya bukan dalam keadaan kesusahan, tapi dia dalam keadaan yang lagi berbuat salah, tapi dia tidak sadar kalau dia itu melakukan hal yang Ya udah kita yang kirimin doa. sama aja kan. Sama aja. Saya ingin zikir ini untuk saudara saya sih Kak. Pertama untuk dapat hidayah biar dia sadar sama kesalahannya. Kedua dimudahkan urusannya. Kalau cuma sekedar minum Fatihah sama sekalian tadarusan gitu, Boleh. Jadi saya kan kemarin kalau nggak salah udah dikasih rahasia deh. Barang siapa yang membaca 30, maka pahalanya sama dengan 1 khatam Al-Quran. Dan ternyata jarang yang orang tahu baca Al-Fatihah 1 kali sama dengan 1 khatam Al-Quran yang kemarin saya sampaikan di mental gue. Jadi kenapa ulama kita bentar-bentar Al-Fatihah, Al-Fatihah? Dan riwayatnya apa? Barang siapa yang khatam Al-Quran lalu berdoa pasti mustajab. Lah repot-repot khatam belum tentu 1 hari khatam 30 juz kan? Al-Fatihah mewakili maksudnya begitu. Iya Pak Dodot udah kenyang ya? Belum nih, banyak Pak. Saya bilang separuh ini Al-Afu ya Allah. Gimana terus? aku yang Hamba niatkan sedekah ini untuk makhlukmu yang lain. sudah Soalnya habis tak? Habis enggak? enggak. Ya berarti sedekahnya buat dia lagi. kalau nggak udah begini-begini kok. Ustaz, kan di Al-Quran kan ada tuh siapa? Siti Maryam. Jadi berdoa terus makanan datang gitu. Iya. Itu zikirnya apa terus? Oh, zikirnya. Zikirnya surat Al-Maidah 114. Iya ada tuh. Itu menghidangkan makanan dari surga, dari langit. Dari Termasuk langit. yang belum punya jodoh, belum punya keturunan, amalin doa itu. Doanya doa surat Al-Maidah ayat 114. Memohon minta diturunkan hidangan dari langit, maksudnya hari raya, termasuk hari raya pernikahan ataupun keturunan, apapun lah. Itu doanya. Al-Maidah 51. Kasusnya angkot. Kenapa guru-guru kita, orang-orang dulu, orang-orang tua sepuh ya, dia tahu kunci-kunci keilmuan kehidupan. Jadi ngadepin hidup tuh santai aja, karena dia tahu kunci-kuncinya. Kunci hidup berkah, kunci gampang rezeki, kunci sehat lahir batin. Dia tahu kunci-kuncinya. Kalau udah tahu kuncinya, banyak hal yang melakukan sepele kecil ternyata dahsyat. Contoh misalkan, kalau dalam riwayat gitu, kita kan pengen ngamalin sholawat ribuan kali gitu kan sehari. Mana sanggup kalau orang awam. Ternyata hanya 1 kalimat. Jajallahu anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Baca 1 kali, maka 70 malaikat kerepotan nyatet amalnya selama 1000 hari. Berarti 3 tahun lebih kan. Hanya 1 kalimat. Di hari itu berarti. Di hari itu. Mau dong nanti. Iya. Terus ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Kalau tahu ilmu ini anggaplah ilmu hakikatnya kuncinya. Yang lebih tinggi kan ilmu marifatnya. 1 kalimat salawat yang paling pendek dari tadi nilainya sama dengan 17 juta kali baca salawat. Itu keren. Nah, kalau tahu kunci-kunci gitu tuh maksudnya gitu. Sama hal ya kunci-kunci bagaimana dunia itu bisa ngikut kita. Kalau tahu kuncinya sederhana, santai-santai aja ngadepin itu. Saya nggak punya duit sekarang. Terus gimana besok? Jangan mikirin gimana besok. Yakin besok ada. Kalau memang lagi butuh mah. Selalu begitu. Dibiasakan begitu. Jadi tidak usah khawatir karena nggak punya duit. Kadang-kadang saya jalan kemana-mana.
Ya kan? Yang penting motor ada bensin aja, walaupun nggak megang duit, udah tawakal aja. Yakin ntar juga pulang bawa duit. Bener, setiap pulang pasti bawa duit tuh. Sampai susah untuk sampai ke posisi hati seperti itu pelatihannya. Mau cara cepat, cara lambat. Cepet. Manusia kan Bisu-bisu. gitu. Cara yang mantap aja kan. Mantap lah. Bisu-bisu. Mantap kan cuma 2 pertanyaan, cepet atau lama? Mantap, mau cepat mau lambat yang penting mantap ya. Ini masih ragu-ragu Iya, kebanyakan. Nggak konsisten dari pertanyaan kan? Pertanyaan. Tinggal pilih mau lambat mau cepat. Itulah itu yang membuat Jangan kondisi. kayak almarhumah Ya, ayah. ada opsi ketiga masalahnya. Muter aja. Ada opsi ketiga, jadi dia meragukan gitu. Udah tahu nih pintunya, dia nyari dulu muter. Iya. Ayo, yang cepat, yang cepat. Tapi mantap. Nanti di belakang dodot berarti. Nomor 3. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya. Mantapan hati. Bukan kan itu. Tanya mau cepet apa lambat? Marifat. Rezeki apa-apaan? Bukan mempunyai hati yang seperti itu, gimana caranya untuk bisa Biar cepet. Menarik hati wanita kelepak-kelepak. Lepok-lepok doang kagak ada hasilnya. Dia kelepokan doang, kena semut tidak melambut kiri aja. Makan doang. Bang. Ini yang paling gampang latihannya ya. Latihan pendek dulu ya. Ada step tetap, walaupun pengen cepet ada stepnya. Latihan dulu di istiqomah gitu loh. Ketika pertama kali melek bangun tidur, kalimat yang pertama kali, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau lebih panjang lebih bagus. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah ala kulli hal ya Rabb. Melek pertama. Itu dilakukan setiap hari. Kalau jamin kehidupan satu hari itu ya. Tapi kan besok melek lagi begitu aja. Alhamdulillah wa syukurillah, dijamin lagi tuh satu hari. Begitu ya. Kalimat pendek kan? Tapi dijamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Itu aja udah nggak apa-apa, paling pendeknya. Ya alhamdulillah dibangunkan lagi dari mati yang kecil ya kan. Alhamdulillah masih hidup, maksudnya alhamdulillah masih sehat. Nah, ayat Allah tentang syukur itu berlaku di situ. Lain syakartum, aku tambah nikmat. Itu yang sering orang lupa. Bangun tidur, mana handphone, lihat status. Nah. Berarti itu aja menandakan apa? Menandakan apa? Ketika kita hidup pertama kali, bangun tidur kan bahasa hidup lagi. Berarti bukan Allah yang diutamakan. Udah selesai sih. Udah selesai itu. Udah selesai itu. Paham nggak maksudnya selesai? Ya. Selesai hari itu berarti memang urusannya dunia aja udah. Dari awal udah kepikiran udah dunia, bukan Allahnya. Tapi kalau dari awal kita melek Allah yang disebut, maka hari itu pasti urusan-urusan akhirat yang lebih banyak. Dan rezekinya Allah jamin. Jadi bukan kita nyari rezeki, kita rezeki yang Allah hantarkan. Kalau bangun ngeliat HP karena ngeliat jam, enggak dunia kan? Enggak. Masa sih kalau melek nggak bisa ngomong alhamdulillah? Iya udah ngomong ngeliat HP. Nggak ada masalah. Jam. Yang penting melek. Oh jam segini waktu misalnya Alhamdulillah. Wasyukurillah. Lintasan awal Terus di tuh. Oh, sambung alhamdulillah. sama Alhamdulillah. Alhamdulillah ayatnya pada amanah. Ya. Boleh. Ya begitu lebih bagus, lebih sempurna. Ini bicara melek pertama. Mulai pertama, bangun ya. Lupa dia. Ngeyel. Dia jangan ngeyel tuh, ngeyel tuh suka bantah. Orang mah dengerin dulu ngomong. Iya. Ya kan. Itu adab itu. Nggak, kalau orang ngeyel itu dengerin dulu ngeyelannya. Kelar itu. Soalnya kalau Kelar itu kalau gitu ngeyel. gimana Mas Pri, kan kalau orang ngeyel kan dengerin dulu ngeyelannya. Ada, Setelah itu ada. atau kan bisa dibarengin gitu loh. Bisa dibarengin. Kira-kira mampu nggak yang pertama dulu tuh maksudnya? Insya Allah saya udah jalankan itu. Udah. Terus masih mampet juga. Berarti ada penghalang tuh. Lanjut lagi berarti. Oke. Ini kita doa nih. Ini lagi cerita dulu. Di Lauhul Mahfudnya itu tertulis Mas Pri itu kismin. Kismin. Doa minta doa kaya. Tapi kekuatan tertulisnya itu lebih besar dibandingkan doanya.
kagak naik-naik tuh untuk kaya. Paham gak sih? Itu yang pertama. Jadi harus ada amalan yang membuat sifat jaisnya Allah keluar. Sifat jais itu tahu nggak? Hak prerogatifnya Allah untuk merubah catatan Lauhul Mahfuz. Jadi ini nggak pakai asbab. Kan kalau hukum sunatullah itu sebab akibat. Rajin, pangkal kaya ibaratnya ya, misalkan. Dan lain sebagainya itu namanya sebab akibat. Tapi kalau dengan sifat jais, nah ini sebetulnya sifat, saya ngejelasin ini sebetulnya di level ketiga nih. Ilmu makna hajat terjadi itu mengangkat sifat jaisnya Allah. Jadi gini, Ismin nggak punya anak, nggak punya jodoh, misalkan di Lauhul Mahfuznya. Tapi kalau kita bisa membangkitkan sifat jaisnya Allah buat kita, tinggal ngapus, jadi orang kaya, banyak istri, banyak anak. Nah, gimana rahasia? Rahasia yang pertama, sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Saya sekarang lagi di Senen. Kemudian saya mau ke Bekasi. Habis ini ada apa Ibu Aisyah? Bisa nggak Pak ke tempat saya di daerah selatan? Di daerah itu yang kemarin apartemennya Pak? Apartemen ini ada pasangan saya juga Pak. Jadi kalau Bapak sendiri saya waktu itu kan Bapak bilang kalau misalkan ada Iya. Ada yang nemenin. di situ jadi ada yang nemenin. Ada mahram ya. Kalau gitu sore boleh ya Bu ya? Sore aja ya. Pulang saya dari Bekasi nanti saya kabarin ya. Oh, boleh Pak, nanti kita info-info pokoknya Bapak pulang sebelum jam 3-an ya. Iya, boleh. Baik Ibu. Oke. Yo. Terima kasih ya Pak. Yo. Salam. Ini Dot. Iya. Ntar levelnya kalau udah begini, nggak bawa alat bekam, alat terapi, ngedengerin orang curhat, amplop, gope, cetiau, dengerin orang curhat begitu, Ampuh itu. nggak pakai alat. Jadi kelemahan dia jadiin kekuatan gitu ya. Apalagi. Kelemahannya jadi pendapatan. Oh. betul kan kelemahannya nggak gitu. Bikin orang curhat ya ngantuk malah. Terus yang kedua apa Ustaz? Ketiga, Jadi membangkitkan sifat jaisnya Allah. Oh iya. Jadi ini nggak pakai hukum sebab akibat ini. Ya, ini levelnya level para aulia sebetulnya. Carilah sebanyak-banyaknya perhatian Allah buat kita, maka Allah perhatiin kita. Contohnya, Iya contohnya. kan udah jelas. contohnya balik ke level pertama maharnya. Apa? Tongkat Nabi Musa. Iya. Itu salah satu. Jadi cari perhatian Allah kan banyak cara supaya Allah merhatiin kita. Fokus aja kepada satu ibadah apapun tapi maksimal, nilainya besar, bobotnya besar, maka di situ nanti pasti ada perhatian Allah. Begitupun kalau kita ingin dapat syafaat Rasulullah, ingin disafaati berarti mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Wasilahnya Rasulullah. Carilah perhatian Rasulullah. Jadi ada sifat jaisnya Rasulullah juga. Satu ketika nih Bu, Mas, ada anak muda ahli maksiat. Ahli maksiat bener. Seumur hidup tuh maksiat mulu. Kayaknya amal ibadah kagak ada kali. Ketika ditimbang mizan, ini ahli maksiat kan kiri nih. Lebih berat kan? Amal solehnya dikit banget. Sampai atas begini. Udah mau dilempar ke neraka nih sama malaikat. Tunggu, ada anak muda datang. Wajahnya tampan bercahaya. Siapa? Rasulullah. Hanya ngasih secari kertas kecil, masukin timbangan amal dia yang soleh yang nggak ada. Ini jadi lebih berat. Bu balik. Akhirnya apa? Dibuka tirai surga, mau dimasukin ke surga. Tapi sebelum masukin ke surga, anak muda tadi nanya, siapakah engkau bisa menolong aku dengan hanya secari kertas? Selama umur hidupku, Masya Allah, aku nggak pernah ibadah. Apa kata Rasulullah? Tapi engkau pernah sekali seumur hidup bersolawat kepada aku. Maka syafaat aku buatmu. Satu salawat bisa bikin dia masuk surga padahal nggak ada ibadahnya. Bagaimana kita ahli salawat? Bagaimana ada kalau salawat tadi satu kalimat
70 malaikat kecapean nulis pahala kita selama 1000 hari atau 3 tahun. Atau ada satu kalimat salawat yang pendek, nilainya 17 sampai 21 juta kali salawat hanya satu kalimat. Nah itu ada kunci-kunciannya. Jadi kembali lagi ke ilmu dasar. Mahar pertama, tongkat Nabi Musa udah ketemu kan? Mas Pri apa dulu tongkat Nabi Musa nya? Ini belum saya keluarin pedang Zulfikar Rasul. Tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman kan udah. Megang anak yatim, sedekah, cium tangan suami, itu kan cincin Nabi Sulaiman tuh kekuatannya. Ya. Nanti terakhir itu di level 3 nebas tuh. Pedang Zulfikar tahu film Kian Santang? Nggak ada yang ngalahin dia kalau udah ngeluarin pedang Zulfikar. Itu kan dari Imam Ali dari Rasul. Ya, ketika nantang Imam Ali kan Kian Santang sebelum nantang adu ilmu nancepin itu apa? Suruh angkat tombak. Iya. Ya lidih lah, anggaplah kayu lah. Kayu. Tombak. Kian Santang merasa ilmunya sakti, ngangkat kayu yang ditancapkan Imam Ali nggak kuat. Imam Ali coba mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya disitulah Kian Santang masuk Islam dan berguru kepada Imam Ali. Kemudian lulus dikasihkan hadiah tadi pedang Zulfikar yang dari Rasulullah. Jadi turun menurun. Nah nanti ada amalan yang bentuknya seperti pedang Zulfikar. Selain tadi selawat, ada amalan yang lebih dahsyat lagi. Masuknya di level 3 tadi. Bagaimana sifat jais itu berlaku buat kita. Jadi udah nggak pakai asbab. Asbabnya itu maksudnya nggak pakai capek maksudnya. Kalaupun asbab tetap ada tapi nggak pakai capek. Kan dengan zikir tadi selawat, jajallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu, pahala salawat ya selama 3 tahun tuh dasarnya. Itu kan simpel tuh, nggak pakai capek. Kuncian-kuncian itu harus tahu. Selama hati kita masih resah dengan masalah rezeki mas, di situ nutup namanya. Oke, saya kasih rahasia ilmu laki-laki ya. Berapa banyak saya ketemu pasien, istrinya pada ngadu sakit kepala tentang urusan suaminya yang sering selingkuh. Ketika saya cross check ke suaminya, Ustadz saya nggak mau selingkuh, tapi memang nggak kuat saya kalau udah keluar. Udah tobat, dimaafin sama istrinya, udah mau cerai, dimaafin lagi, kagak kelar-kelar. Terus gimana Ustadz? Saya jujur, saya mau tobat, nggak mau selingkuh lagi. Tapi kalau udah ketemu yang cakep, nggak kuat saya gimana Ustadz? Apalagi dia yang ngegodain si cewek. Saya kasih rahasia. Ketika bapak-bapak nih terbuka pintu syahwatnya, nggak tahu rahasia nguncinya, ketemu siapa aja pasti akan keluar syahwat. Contoh gini, misalkan mas Dodot, cewek cakep banget nih, kalau buat jadi bini gue boleh. Nanti Allah datangkan tuh cewek itu untuk menggoda. Jangan kan gitu, ngeliat di TV, montok banget nih cewek, Allah langsung datangin tuh cewek untuk kita lihat syahwat kita. Tahu nggak? Itu namanya ngebuka syahwat. Itu namanya ngebuka kita masuk perangkap setan. Kuncinya, nih karena kasih tahu rahasia buat laki-laki, biar nggak gampang kegoda perempuan. Dan ini perlu ibu untuk para istri untuk kasih tahu ke istrinya. Kuncinya syahwat laki-laki ada di ikrar dia sama Allah dan dirinya. Ya Allah, saya berikrar berjanji untuk taat kepada Engkau, untuk setia kepada istri saya. Dia ikrar sama dirinya, ikrar sama Allah. Itu namanya kunci mas. Jadi di depan kita perempuan cantik, telanjang bulat, saya pernah ngalamin. Kayak tadi panggilan ke apartemen. Saya pernah ke apartemen Fluid, dipanggil sama pasien, cewek, cantiknya, setengah Arab. Awalnya minta doain, kedua minta ruqyah, ketiga minta konsultasi. Keempat saya datang dikunciin, posisi sudah telanjang. Akhirnya apa? Saya maaf, izin sholat ya. Enggak, saya marahin, dia telanjang. Maksud saya telanjang tuh betul-betul, apa namanya, coba pakai ini gitu kan. Jadi saya nanggepin adem, izin saya mau sholat. Padahal mah udah sholat waktu itu, hanya menghindari saja. Setelah saya sholat, apa yang terjadi selesai sholat? Dia nangis pakai baju, dia nangis minta maaf Ustaz. Dia ternyata cewek panggilan, sekali bayar itu 25 juta sekali main, 1 jam doang. Pejabat sama dia, WTS ternyata.
Mau dikasih gratis. Mau dikasih gratis sama duit. Gimana Dodot? Wah. Datang nih. Gantiin. Badalin. Jadi badal. Pamit nih. Itu Pak Dodot yang telanjang bulat, ceweknya yang sholat. Kelamaan lo. Buru-buru taubat. Bisa jadi. Setannya gigit jari mas, Mas. Bukan Dodot. Setannya gigit jari. Dan itu ternyata bagus, akhirnya cewek biasa. Lihat dia masuk sadar. Tanpa dengerin tausiah. mau tau nggak? Yang paling ngeri, ini dia kan cewek panggilan orang Arab. Dia karena mukanya setengah Arab. Sekali panggil 25 juta, sekali main 1 jam. Ya kan? Kalau setengah hari itu 50 juta tuh sampai 1 hari. Mau tahu orang Arab? Ini orang Arab yang jelek ya, oknum ya, bukan semuanya. Ini lagi main. Berarti kan selingkuh zina kan? Waktu ajan, kan suara handphone ada ajannya. Aneh. Solo ngambil udah sholat, lanjut lagi zina. Astagfirullahaladzim. Itu orang Arab kelakuannya begitu mas. Tapi masih inget sama Allah tuh, lagi zina tuh. Panggilan Allah dulu. Sebentar, aneh solo mandi sholat. Astagfirullahaladzim tuh. Cerita tuh WTS sama aneh, masya Allah. Dia terpaksa ternyata. Akhirnya aneh saranin, karena dia kelilit hutang. Tagihannya itu sebulan ya karena dia mewah, ya pengen punya apartemen, mobil mewah, belum buat keluarganya, dia menjadi tulang punggung. Itu pengeluaran sebulan itu 50 juta. Gimana nggak dia jadi wanita begitu kan? Bila kerja apaan? Udah usia gitu kan. Jadi saya udah ngalamin pasien yang model-model macam-macam mas. Nah kalau nggak kuat ilmunya, wassalam dunia akhirat. Nah makanya tadi ilmu rahasia laki-lakinya. Ngunci mas Dodot. Nah kalau udah bisa ngunci, tawar. Kita ngeliat cewek ngegoda kita tuh tawar. Cewek murahan. Justru gue pengennya yang kalem-kalem. Tapi buaya juga ternyata kalem-kalem. Nah itu rahasia ilmu laki-laki. Saya udah kasih tahu nggak rahasia kelemahan perempuan? Belum. Ntar saya kasih tahu kelemahan laki-laki. Mau biar adil. Ini kelemahan perempuan kalau tahu ilmunya, ini dijejerin 17, nggak pada ngomel. Oh boleh. Jadi ini Jangan, ente ngerekamannya awas ya, bagian ini harus di-cut ilmunya, nyesatin tadi. Jadi kelemahan perempuan tuh 3 lubang. Jadi kalau ente punya istri 4, nggak pada ngamuk, tenang aja. Kalau 3 lubang ini ilmu alam ya, nggak pakai ilmu magic, nggak pakai jampe-jampe, nggak pelet-pelet, ilmu alami semua. Dijejerin nggak pada ngamuk. Kelemahan perempuan ada 3 lubang. Ini yang pertama. Kuping. Iya betul. Siapa yang pandai merayu laki-laki, kelepek-kelepek tuh perempuan. Lembu, kalem, merayu, pasti kelepek-kelepek. Walaupun saya emosi-emosi, yang pasti kelepek-kelepek perempuan. Lubang kedua, kelemahan perempuan apa? Maksudnya apa? Sumpel semua kebutuhan dia. Senangin tuh kebutuhan dia. Maksudnya harus banyak duit kita, paham nggak? Dia nggak bakal bisa ngomong apa-apa. Lu nggak pulang-pulang nggak apa-apa, yang penting transferan lancar. Kan gitu ibu-ibu mah, walaupun disakitin. Yang penting anak-anak kebutuhan cukup, dapur cukup. Sumpel semua kebutuhan dia. Dia paling nangis sebentar doang ya udahlah. Nggak pulang nggak apa-apa. Pulang laki pulang laki gua, nggak pulang bukan laki gua kan gitu biasa ibu-ibu. Ya. Ini lubang ketiga mas. Dodot. Bisa 7-0 1 ronda. Nggak bakal ketemu lagi tuh laki-laki kayak gitu buat perempuan. Karena perempuan ternyata urusan itu nomor 1 juga. Kalau urusan itu nomor 1, si suami nggak bisa nyukupin materinya, tetap masih dihargai. Karena dia merasa bahagia di bagian itunya, ngerti? Lah ini mah udah nyebelin, udah ngasih uang belanja ngerit-ngeritan, kemudian sekali main loyo duluan, gua belum keluar udah loyo duluan. Wah itu mah 17 benci itu sebenarnya. Udah kalah 3 ronde itu mah. Paham mas Dok? Tapi ada satu rahasia, lubang tanpa lubang. Bisa satu kuasai itu menguasai semuanya. Apa? Ambil hatinya yang paling dalam, ambil jiwanya, ambil sukmanya, kita kunci. Nggak bakal ente selingkuh, kebayang tuh bini ente. Lah kalau nggak punya ilmunya apa? Baru kenalan aja. Abang kenalan sama siapa tuh? Kok tahu ya? Kan istri kan feelingnya kuat ya. Nah itu ada namanya ilmu mutus rasa, matiin rasa, nyambung rasa, ngilangin rasa. Nah itu keluar ntar. Level selanjutnya. Nah ibu sekarang kelemahan perempuan, laki-laki ya. Kalau perempuan tadi kelemahannya ada 3 lubang, laki-laki kelemahan di 3 rasa. Ilmu alam ya. Ilmu pengalaman, semua ilmu alam.
Dalam arti ilmu yang nggak pakai magic atau doa-doa. Pertama, bikin suami itu merasa bersalah. Maksudnya apa? Bukannya dibiarin dia berbuat salah, bukan. Jadi kalau dia berbuat salah sama kita, ya kita sabar nahannya, paham nggak? Nanti rasa bersalah itu akan numpuk karena dia punya hati nurani juga, paham nggak? Iya, gua salah sebenarnya ya, gua ego gitu. Biarin, kita sabar. Ini pengalaman orang-orang pasien saya, pemain perempuan unggul, semua perempuan udah dicoba kasar gitu kan, macam-macam tipe. Tapi dia bilang apa? Tetap nggak ada yang lebih baik dari yang di rumah, paham? Karena sabar, istri yang layani terus. Laki-laki itu punya hati nurani juga walaupun gak. Bikin dia merasa bersalah. Yang pertama, maksudnya apa? Kita tetap melayani dengan baik. Yang kedua, bikin dia merasa butuh. Ini yang lebih berat lagi levelnya. Iya, gua kalau lagi masuk angin siapa yang ngerokin ya, nggak ada bini gua. Yang lebih parahnya mas, ada suami KDRT, bininya bengep, mukanya hancur. Udah mukanya hancur, dalam waktu 2 minggu kan yang namanya laki-laki nggak kuat kan? Ya Allah, bini gue bengep tapi gue kepengen gimana ya ngeliat muka bini gue hancur, gue nyesel juga, paham sih ya? Udah mukanya bengep bini tapi gue pengen main juga, kesian juga. Tuh, bikin suami merasa membutuhkan. Membutuhkan apa? Masakannya enak dari istriku, belayannya, kasih sayangnya. Wah, itu ngiket tuh. Yang ketiga, yang paling berat yang ketiga, bikin laki-laki bu merasa susah membalas budi. Ini dalam hidup kita, siapapun kita, jangan pernah untuk berbalas budi ke orang. Kalau orang lain susah balas budi ke kita nggak apa-apa. Ini contoh, mas saya tolong, mas ngasih duit upah, nggak saya terima, itu balas budi seumur hidup. Dia nolong paling juga ngasih cepet, ada keukur, mendingan nggak usah saya terima, tau nggak? Satu saat saya butuh, kan enak. Mas tolong saya, siap Ustadz. Nah, lebih dari 100.000 dia nanti nolongin kita, tau nggak sih? Dan itu seumur hidup balas budi. Nah yang ketiga levelnya tadi, bikin merasa suami kita itu susah balas budi. Gak apa-apa, minjem duit, ya sok. Kan ada ya, yang laki bentar-bentar malah minta ke bininya kan, gitu dong, minta tolong ini, ayo terus, gak apa-apa. Semakin dia ngejauhin kita, semakin dia macam-macam di luar, hati dia makin bergejolak, penyesalan yang luar biasa. Kayak lagi baca Enggak. Ini ngasih ilmu, Ustaz, ngasih ilmu. Memberi jawaban dari keluhan-keluhan hati yang Kalau tersembunyi. merasa ya mau ditahan. Memberi solusi tanpa ditanya. Nah. Itu loh maksudnya. Dia malah ngebuka sendiri biar orang lain nggak tahu. orang lain udah tahu sebenarnya, mereka diem aja. Kan ngasih solusi. Nah, gitu. inilah ilmu konseling saya, Ibu. Saya nggak perlu ngebongkar, tapi kita langsung memberikan solusi. Kan enak begitu. Oh iya. Dan itu ilmu bukan pakai wirid-wiridan, kagak. Ilmu praktekin aja. Tapi kalau sering ngasih, Jangan nangis dulu, udah. bukan nangis. Kalau misalnya kayak gitu, apa nggak tambah kita tambahin dikit? Nah, kalau iman kita sama Allah, niat ibadah karena Allah, nikah itu, maka selesai.